Anda kembali menyaksikan program Bedah Politik SMRC TV bersama Profesor Saiful Mujani. Kali ini kita akan membahas tentang pertarungan capres di lapisan masyarakat bawah. Pak Saiful, minggu lalu kita membahas tentang pertarungan atau dinamika ya para bakal calon presiden yang paling kompetitif. Kita menemukan bahwa pada masyarakat atas maupun masyarakat bawah terjadi pertarungan. Tapi saya kira kali ini kita akan membahas pada pertarungan masyarakat bawah. Saat itu kita menemukan Prabowo Subianto mengalami kenaikan, sementara Anies Baswedan cenderung turun dan Ganjar Pranowo relatif stabil. Nah, kita ingin tahu Pak Saiful, sebenarnya bagaimana cara kita melihat pertarungan itu, apa sebetulnya indikator atau apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat bawah itu sehingga terjadi dinamika atau perubahan suara pada mereka. Oke. Terima kasih Bung Saidiman. Lapisan bawah yaitu masyarakat yang relatif kurang berpendidikan, sosial ekonominya lebih rendah, pendapatannya dan sebagainya, jenis pekerjaannya blue collar biasa disebut kerah biru begitu. Yeah. Apakah itu petani, buruh tani atau buruh bangunan misalnya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan masyarakat lapisan bawah secara sosial ekonomi, dan banyak di antara mereka itu di pedesaan. Dan kalau di Indonesia itu mungkin juga banyak di luar Pulau Jawa, gitu ya. Apakah itu di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia di Sumatera ya, Indonesia bagian barat. Nah, kita lihat bahwa di antara tiga calon yang paling kompetitif, memang harus diakui Pak Prabowo itu udah menjangkau masuk sejauh ini karena udah 3 kali dia ikut kontestasi nasional, gitu ya, wajar. Jadi di pedalaman Aceh dan pedalaman Papua masyarakat udah tahu Pak Prabowo gitu loh. Yang kedua setelah itu juga yang hebat adalah Anies Baswedan juga udah relatif dikenal oleh masyarakat secara luas, bukan hanya di Pulau Jawa dan perkotaan, tapi juga di luar Pulau Jawa. Nah, sebaliknya pada Ganjar Pranowo itu kurang di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur ya, di lapisan bawahnya itu ya, bukan tahu Prabowo tapi orang-orang yang kelas menengah ke atas, kira-kira begitu. Tapi yang di bawahnya bukan Prabowo Ganjar Pranowo itu dikenal di kalangan kelas menengah atas, tapi di bawahnya kurang. Nah, beda dengan Pak Prabowo atau dengan Anies. Nah, oleh karena itu kita lihat pertarungan yang sengit itu seperti kita diskusikan, kita temukan minggu lalu. Di lapisan bawah itu, di pedesaan, orang yang kurang berpendidikan, kemudian orang yang tidak punya akses ke media sosial dan sebagainya, itu terutama terjadi antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan, gitu ya. Bukan antara Pak Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar, bukan. Ganjar dalam hal ini kurang terlibat dalam pertarungan di lapisan masyarakat bawah, karena tadi masyarakatnya belum punya opini tentang Ganjar karena mereka belum tahu, gitu ya. Sementara pada Prabowo dan Anies mereka sudah tahu. Nah, yang menarik adalah bagaimana masyarakat di bawah mengenal tokoh-tokoh ini, gitu loh, ya kan? Sejauh ini kan dibilang belum ada kampanye kan, gitu sekarang ini. Kok bisa masyarakat pedalaman sana tahu? Apakah itu memori lama gitu ya? Kalau ditanya kepada masyarakat pemilih di daerah pedesaan di luar Pulau Jawa, itu mungkin memori lama. Tapi kali ini kita punya data observasi, bukan opini dari masyarakat, tapi hasil pengamatan kita dan melihat atribut-atribut sosialisasi. Kan itu satu cara. Nggak mungkin Pak Prabowo datang ke pedalaman di Aceh atau ke pedalaman di Papua kan, gitu loh, dengan kesibukan mereka masing-masing. Tapi ada upaya-upaya sosialisasi yang paling lumrah digunakan sosialisasi adalah atribut-atribut luar ruang, gitu ya. Spanduk. Apakah spanduk, apakah itu billboard, apakah itu baliho, apakah itu poster, apakah itu bendera dan sebagainya kayak gitu. Itu kan yang umum di tiap pemilu kita, di mana-mana kemudian dipenuhi oleh atribut-atribut calon dan atribut-atribut partai, kan itu yang terjadi. Nah,
dalam survei kita terakhir kita meminta pewawancara kita untuk mengamati dalam perjalanan mereka ke lokasi survei. Kan survei itu dilakukan di sebuah pedesaan yang dipilih secara random. Untuk pergi ke sana, kita minta di jalan perjalanan itu menemukan apa tidak atribut-atribut dari 3 tokoh ini, Ganjar, Prabowo, dan Anies gitu ya. Nah itu yang kita mintakan. Nah jadi ini bukan opini dari pemilih, tapi hasil pengamatan apa yang terjadi itu satu. Kedua, kita juga tanya apakah di rumah responden yang mau diwawancara itu ada atribut nggak gitu. Itu kan indikator juga bahwa sosialisasinya udah nyampe ke sana, udah seberapa dalam. Nah hasilnya adalah di sini Bung Saidiman, ternyata yang paling banyak atributnya dalam perjalanan menuju rumah si responden yang kita pilih secara random itu, atribut yang paling banyak ditemukan adalah atribut Pak Prabowo. Jadi ini bukan soal sisa ingatan memori lama. Pak Prabowo udah kampanye 3 kali dalam pemilu, tapi atributnya real itu ada. Ada kampanye yang ada kampanye yang sudah dilakukan gitu loh. Jadi di sini semua tokoh ini ada 4 yang kita minta amati adalah dari Pak Prabowo hingga Airlangga Hartarto, semua melakukan, tapi hasilnya bervariasi. Yang paling tinggi di sini adalah Pak Prabowo. Nampaknya tanpa Anda ketahui, Pak Prabowo dengan timnya sudah melakukan sosialisasi. Udah kerja gitu ya. Udah kerja ya. Terutama ini untuk masyarakat lapisan bawah tadi. Lewat apa? Kan mereka nggak mengakses media. Jadi tahunya dari mana gitu loh. Pak Prabowo mau maju lagi sebagai presiden atau Anies. Dari mana tahunya gitu kan? Nampaknya didatangi gitu lewat atribut-atribut tadi gitu ya. Jadi Pak Prabowo paling banyak. Jadi daerah yang didatangi oleh pewawancara kita itu hanya 37% yang sama sekali tidak ada atribut Pak Prabowo, ya kan? 37 artinya 60 berapa tuh? 63% itu udah ada. Jadi udah mayoritas wilayah di Indonesia itu udah diisi oleh atribut Pak Prabowo. Demikian juga untuk Anies Baswedan. Setelah Pak Prabowo yang kedua adalah Anies Baswedan. Selisihnya tidak banyak, hanya 1%. Ya kan? Jadi kurang lebih sama. Nah, Ganjar Pranowo ini kurang gitu ya. Ya, walaupun mayoritas tapi hanya 58%. Ada perbedaan di situ. Nah, Airlangga Hartarto terlalu sedikit ya. Atribut Pak Airlangga ini padahal itu dicalonkan oleh partainya, itu atributnya hanya 22% gitu ya. Dibanding 3 tokoh yang tadi. Jadi kalau Anda ditanya gitu ya, kenapa elektabilitas Pak Airlangga begitu rendah dibanding yang ini? Ya ininya aja rendah. Sosialisasinya masih nggak ada kerja, kira-kira begitu kan? Ini tidak ada kerja, tidak ada tanda-tanda bahwa Pak Airlangga itu memang melakukan sosialisasi. Kalau bukan Pak Airlangga ya orang-orangnya lah kira-kira begitu. Lain dengan 3 orang ini, itu kelihatan ada kerjanya. Nah ini yang bisa menjelaskan Bung Saidiman, kenapa pertarungan di bawah itu terjadi antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Karena mereka inilah yang cukup menonjol sosialisasinya di lapisan bawah, gitu ya. Yang dimana lapisan bawah tersebut itu bisa dijangkau lewat atribut seperti ini, Bung Saidiman ya. Jadi kita lihat keunggulan Prabowo di desa itu adalah keunggulan atribut. Nah, kira-kira begitu kan? Sebagai salah satu alat untuk sosialisasi. Ya itu kan lumrah dipakai. Jadi kalau Anda tidak memenuhi syarat minimal, Anda nggak bisa bersaing. Minimal atributnya harus sama, minimal. Atau lebih banyak daripada lawan Anda, kan begitu. Nah, Pak Prabowo memenuhi syarat itu. Jadi pantaslah kalau dia bisa bersaing dengan Anies. Dalam hal ini apalagi Anies kan pendatang baru. Selain atribut ada memori juga dari beberapa pilpres sebelumnya. Iya, betul. Jadi diingatkan kembali, oke, Pak Prabowo masih ada dan akan bertarung kembali, kira-kira kayak begitu. Ya, itu atribut. Nah, sekarang kita mengamati juga intensitas itu sampai masuk ke ruang-ruang rumah apa tidak, kan begitu. Bisa ditempel di kamar tidur gitu kan, saking cintanya sama calon bisa aja terjadi. Itu kan akan bisa kita amati. Ini tanpa tentu saja tanpa keliling masuk ke dalam
tempat tidur. Ini kan hanya di rumah, wawancara di depan rumah atau di ruang tengah tamu, rumah, ruang tamu kayak begitu. Nah, jadi si pewawancara kita mencatat di rumah ini ada atribut apa enggak gitu ya. Nah, ternyata atribut Anies banyak. Lumayan 5% gitu ya. 5% dari rumah yang didatangi secara nasional loh. Bayangin. Itu banyak loh. Banyak. Bisa. Relatif dibandingkan dengan yang lainnya Anies paling banyak. Atau seimbang dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo 4% gitu ya. Dengan Erlangga Hartarto lumayan, Ganjar tidak ada. Kita anggap tidak ada Ganjar, belum masuk ke situ gitu loh. Jadi bisa dipahami kemudian kalau pertarungan di lapisan bawah, kalau orang-orang gedung-gedung di perkotaan rumahnya ditempelin di atribut itu nggak mungkin, Bung Saidiman. Susah masuknya. Masuknya aja susah, ada anjing menggonggong kan kira-kira begitu. Atau ada relawan datang ke rumah saya, Pak boleh nggak nempelin ini? Pasti saya nggak izinin kan begitu. Tapi kalau di desa di sana dengan dikasih sedikit bingkisan, saya kira itu biasa dilakukan. Jadi saya melihat tim Anies sudah masuk ke situ. Relatif lebih baik dibanding Ganjar Pranowo. Oleh karena itu kurang lebih sama dengan Prabowo Subianto. Intensitas. Kenapa peperangan terjadi di bawah, di lapisan menengah bawah? Itu adalah karena sosialisasi dilakukan oleh dua ini kurang lebih intensif. Nah, mungkin memori orang terhadap Prabowo lebih kuat ketimbang sama Anies. Jadi untuk sementara ini peperangan dimenangkan Prabowo di kalangan kelas menengah bawah. Dilihat dari indikasi sosialisasi lewat atribut luar rumah gitu ya, atau di dalam rumah, kira-kira gitu Bung Saidiman. Ya, pada intinya adalah pertanyaan kita sebelumnya bahwa kenapa terjadi peperangan ini, kenapa terjadi pertempuran antara Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto di masyarakat paling bawah. Kita melihat di sini datanya bahwa memang dari sisi atribut baik yang di luar ruang maupun yang di dalam rumah itu memang yang paling intensif sosialisasi dilakukan oleh tim Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Tetapi tadi dikatakan bahwa Prabowo Subianto masih lebih unggul sekarang karena selain atributnya banyak juga ada memori dari masyarakat kita di mana Prabowo Subianto sudah menjadi calon presiden maupun wakil presiden dalam beberapa pemilu terakhir. Saya kira demikian kesimpulan kita pada bedah politik kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya.